Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramasari, NIM 8603753334, jurusan PGSD. Di semester 2, di mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai penjaga dan penguat eksistensi ilmu pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang sah dan bermartabat, tanpa landasan filosofis yang kokoh. Ilmu pendidikan hanya akan menjadi kumpulan praktik tanpa arah yang jelas. Filsafat ilmu mengawasi eksistensi ilmu pendidikan dengan cara mempertanyakan secara kritis apakah pendidikan benar-benar memiliki objek kajian yang jelas, metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tujuan yang terukur. Melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar inilah, ilmu pendidikan terus didorong untuk membuktikan dirinya sebagai ilmu yang legitimate. Dalam hal keilmiahan, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak sekedar bergantung pada opini atau tradisi semata, melainkan dibangun atas fondasi penelitian yang sistematis, metodologis, dan dapat diuji kebenarannya. Filsafat ilmu menuntut ilmu pendidikan untuk selalu bersikap kritis terhadap teori-teori yang berkembang, tidak menerima begitu saja suatu konsep tanpa melalui proses pengujian yang rasional dan empiris. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, seperti nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai ini menjadi kompas yang mengarahkan praktik pendidikan agar tidak hanya berorientasi pada hasil kognitif semata, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keluhuran budi manusia sebagai subjek pendidikan. Untuk yang kedua, yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara pendidikan dan filsafat ilmu bersifat timbal balik dan saling menguatkan. Jika filsafat ilmu memperkokoh dasar ilmu pendidikan, maka sebaliknya praktik pendidikan yang bermakna dan bernilai juga memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan secara mekanis, tetapi yang mampu membangkitkan rasa ingin tahu, daya kritis, dan kesadaran berpikir mendalam pada diri peserta didik. Ketika proses pendidikan berjalan secara relatif dan penuh nilai, ia menghasilkan individu-individu yang mampu berpikir filosofis, yaitu individu yang mempertanyakan hakikat sesuatu, mencari kebenaran, dan tidak puas dengan jawaban yang dangkal. Individu-individu inilah yang kelak menjadi pemikiran ilmuwan dan filsuf yang mendorong perkembangan filsafat ilmu lebih jauh. Selain itu, pengalaman-pengalaman konkret dalam dunia pendidikan, seperti dilema etis dalam proses pembelajaran, tantangan keberagaman peserta didik, atau perdebatan tentang tujuan pendidikan, menyediakan bahan-bahan refleksi yang sangat kaya bagi filsafat ilmu. Dengan kata lain, pendidikan yang hidup dan bermakna menjadi laboratorium nyata yang terus-menerus mengajukan persoalan-persoalan baru yang perlu dijawab secara filosofis. Untuk yang ketiga, yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu layak disebut sebagai pisau analisis karena ia membekali para pendidik dan pemikir pendidikan dengan tiga perangkat analisis yang tajam dan menyeluruh, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Dalam konteks pendidikan mempertanyakan hakikat dasar dari pendidikan itu sendiri. Apa sesungguhnya pendidikan itu? Siapakah manusia yang menjadi subjek pendidikan? Dan apa hakikat pengetahuan yang ingin ditransmisikan? Misalnya, jika manusia dipandang sebagai makhluk yang pasif dan kosong, tabula rasa, maka model pendidikan yang lahir pun cenderung bersifat transfer, pengetahuan satu arah. Sebaliknya, jika manusia dipandang sebagai makhluk aktif yang memiliki potensi bawaan, maka pendidikan akan dirancang untuk memfasilitasi pengembangan potensi tersebut. Selanjutnya, yaitu tentang epistemologi, mempertanyakan bagaimana pengetahuan dalam ilmu pendidikan diperoleh, diuji, dan divalidasi. Apakah ilmu pendidikan cukup berlandaskan pengalaman empiris di kelas? Dengan epistemologi sebagai pisau analisis, para peneliti pendidikan didorong untuk selalu kritis terhadap metode dan sumber pengetahuan yang mereka gunakan, sehingga ilmu pendidikan terus berkembang secara ilmiah dan tidak stagnan. Selanjutnya yaitu aksiologi. Di sisi lain, mempertanyakan nilai dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Untuk apa pendidikan diselenggarakan, nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan, dan apakah praktik pendidikan yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Aksiologi menjadi sangat relevan ketika dunia pendidikan dihadapkan pada dilema-dilema moral, seperti ketegangan antara pendidikan yang berorientasi pasar kerja dengan pendidikan yang bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Dengan ketiga pisau analisis inilah, filsafat ilmu membantu para pendidik dan pengambilan kebijakan untuk tidak terjebak dalam praktisme sempit, melainkan selalu berpijak pada refleksi yang mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya yang keempat, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan nyatanya bukanlah sesuatu yang abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan hadir secara konkret dalam berbagai aspek mulai dari kebijakan, kurikulum, hingga proses pembelajaran di kelas. Ada tiga. Dalam bidang kebijakan pendidikan, yang pertama,
Penerapan filsafat ilmu tampak pada upaya pemerintah merumuskan tujuan pendidikan nasional. Di Indonesia, tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, cerdas, dan bertanggung jawab. Merupakan cerminan dari releksi aksiologis yang mendalam tentang nilai-nilai yang ingin dicapai melalui pendidikan. Kebijakan ini tidak lahir begitu saja, melainkan merupakan hasil perenungan filosofis tentang hakikat manusia Indonesia dan tujuan kehidupan berbangsa. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu dalam bidang kurikulum. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat pada perancangan kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia. Kurikulum ini mencerminkan pandangan epistemologi bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui hafalan, tapi melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan proyek-proyek yang bermakna. Selain itu, terdapat pula dimensi ontologis dalam kurikulum merdeka, yaitu keyakinan bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda, sehingga kurikulum dirancang untuk memberikan fleksibel dan ruangan bagi peserta didik berkembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Baiklah, untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu contoh dalam proses pembelajaran di kelas. Seorang guru yang menerapkan pendidikan inquiry atau pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, sesungguhnya sedang mengimplementasikan prinsip-prinsip epistemologis dari filsafat ilmu, yaitu bahwa pengetahuan yang paling bermakna adalah pengetahuan yang ditemukan sendiri melalui proses berpikir kritis dan pemecahan masalah. Demikian pula ketika seorang guru memilih untuk tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap peserta didik berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau kemampuan akademik. Ia sedang mengejawantahkan nilai-nilai aksiologis filsafat ilmu tentang keadilan dan penghargaan terhadap martabat setiap manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu bukan sekedar teori yang dipelajari di ruang kuliah, melainkan rule yang menghidupkan dan menyehatkan seluruh ekosistem pendidikan dari tingkat kebijakan hingga interaksi terkecil di dalam kelas. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan di 4 soal mata kuliah filsafat ilmu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.